Pada intinya adalah ada 3, nafsul mutmainnah, yang kedua adalah nafsul lawamah, dan yang ketiga adalah nafsun amaratun bisu. Saya boleh simpulkan bahwa kejahatan itu tersimpan di dalam nafsu. Walaupun ada namanya nafsul mutmainnah, tetapi tetap ada potensi. Ya seperti hati ya. Hati itu kan jantung ya. Itu ada potensi bersih, ada potensi kotor. Sama nafsu, karena nafsu juga ada di hati, maka ada potensi nafsu bersih, ada potensi nafsu yang kotor. Nafsu yang bersih itu adalah nafsul mutmainnah, sementara nafsu yang kotor itu adalah nafsun amaratun bisu atau nafsul lawamah yang tercela. Makanya kejahatan itu tersimpan di dalam nafsu, di dalam hati. Ia akan ajak kepada amal-amalan yang buruk. Kalau Allah SWT membiarkan seorang hamba bersama dengan nafsunya, maka dia akan binasa. Dia akan binasa di tengah kejahatan-kejahatan nafsu dan amal-amal buruknya. Kalau Allah SWT memberikan taufik, pertolongan, dan memberikan anugerah ya kepada orang ini, maka dia akan selamat. Kemarin sudah saya sampaikan tentang kisahnya Nabi Yusuf ya. Siapa orang yang tidak mau dengan adanya kondisi keadaan berdua dengan perempuannya cantik lagi kan, kemudian perempuan inilah yang menginginkan, siapa yang tidak mau? Hasrat manusianya ada, tetapi Allah tolong beri taufik kepada Nabi Yusuf sehingga mampu menghindari amalan buruk. Ini menunjukkan bahwa beliau memang seorang manusia biasa, tetapi sekali lagi Allah beri taufik. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah SWT agar kita terlindungi dari karakter jahat, dari amalan-amalan serta nafsu kita. Makanya Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah SWT di dalam memberikan ceramah atau memberi nasihat kepada sahabat itu kan beliau mengatakan wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsu jiwa, dan aku berlindung kepada Allah dari amalan-amalan buruk. Ini perlu minta, kalau nggak minta nggak dikasih. Jadi kalau kita tuh selalu beramal buruk karena kita tidak pernah minta atau berlindung kepada Allah dari kejahatan buruk. Jadi misalnya begini, saya ngisi ya kayak gini nih. Ini kalau misalnya maaf saya punya niat atau dari rumah sudah dipikirkan, oh nanti saya tak nyindir Mas Hendrik misalnya. Saya mau nyindir Mas Hendrik gitu. Itu udah nggak baik itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini akhirnya jadi rusak. Kenapa? Ada niat lain. Ya ada kepentingan lain. Ngapain? Apa kepentingannya saya nyindir itu? Apa kepentingannya? Kalau sudah saya mau niat nyindir gitu, itu betul-betul nyindir, yang disindir orangnya nggak datang, atau orangnya ngantuk, atau orangnya pas pergi, kan jengkel. Ngomongin yang disindir gak enak. Karena akhirnya jadi marah. Saya sudah bolak-balik mengatakan orang yang suka marah, orang yang suka kecewa itu pasti saya boleh pastikan itu 100% bukan karena Allah. Ya, orang yang karena Allah itu nggak akan kecewa. Karena apa? Memang nggak punya kepentingan. Ini hebatnya kalau hati ini dalam posisi mutmainnah, posisinya bersih atau lawamah yang terpuji. Kemudian nafsul mutmainnah itu temannya malaikat yang senantiasa setia kepadanya, kemudian membimbingnya, menyampaikan kebenaran kepadanya, menjadikan cinta kepada kebenaran, dan menampakkan kepadanya akan keindahan-keindahan akan kebenaran, dampak kebenaran. Jadi kalau ada orang mengaku bahwa dia itu memiliki nafsul mutmainnah, lalu kok kejahatan-kejahatan yang dilakukan, berarti itu kekeliruan yang besar. Dia nggak paham. Ini ilmu ya. Jadi kalau saya misalnya mau dihapusi begitu nggak bisa. Ya maaf ya, kalau misalnya ada orang pengobatan memanggil malaikat, ya saya tidak akan percaya walaupun saya harus dipenggal kepalanya sampai kapanpun. Logikanya malaikat tuh nggak punya dosa, manusia punya dosa. Kok merintah makhluk yang tidak punya dosa? Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa datangkan malaikat Jibril misalnya atau Mikail. Ya kalau saya tak doain aja Israel yang datang kepadamu dicabut nyawanya. Ya toh? Kalau datang kan nggak bisa. Malaikat itu hanya bisa diperintah oleh Allah, tidak oleh makhluk yang lain. Jadi jangan ketipu, wah ini hebat nih sakti atau itu pret, nggak mungkin. Yang diundang pasti jin yang ngaku malaikat, itu kan bisa, gampang sekali. Jin itu gani ngapusi ya, jadi kan percaya mbak jin itu nggak boleh, itu banyak bohongnya itu. Makanya kalau ditanya-tanya dia jawab itu ya jenengan tangkap sebagai informasi, jangan tangkap sebagai data, itu pasti bohong. Seperti itu. Saya pernah di tahun 2003 itu saya diajak oleh seorang ustaz untuk ngobatin penyakit.
dia seorang perempuan, maaf ya kalau boleh saya sebut, tidak pakai jilbab. Kemudian dia ngaku setiap malam Lailatul Qadar didatangi malaikat Jibril. Bagaimana saya bisa percaya malaikat Jibril itu datang menyampaikan wahyu? Pertanyaan saya, apa dia seorang nabi, perempuan? Apalagi maaf tidak menutup aurat. Ya tidak mungkin lagi. Lah ini yang cerita orang tuanya sama saya waktu itu. Jadi saya disuruh percaya gimana? Katanya Jibril membangunkan dia tiap malam Lailatul Qadar. Ya nggak mungkin lah. Kamu aja nggak menuruti perintahnya Allah gitu. Sementara malaikat itu mengikuti perintahnya Allah. Waktu malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad tidak tahu itu malaikat Jibril. Lalu kemudian pulang ke rumah sambil menggigil karena takutnya. Dia bilang sama istrinya Khadijah, ya kan? Khadijah ini orang cerdas. Dia tahu persis ini setan apa malaikat, ngerti. Khadijah nggak lihat malaikat. Kemudian ditanya, wahai Rasulullah, kamu duduk di pangkuan saya. Lihat, masih ada nggak makhluk itu? Masih ada. Pindah ke sini, masih ada nggak? Masih ada. Belakang, masih ada nggak? Masih ada. Dilepas jilbabnya, masih ada nggak makhluk itu? Nggak ada. Oh, berarti dia malaikat. Kenapa? Karena kalau aurat terbuka, malaikat itu nggak mau lihat. Lah kok ini ada orang nggak pakai jilbab, ngaku didatangi malaikat. Nah, berarti kan bohong, paham ya? Nah, di situ. Jadi kalau kita ngaji begini nggak akan mudah percaya dengan orang-orang model begitu, bisa manggil malaikat ini. Apalagi ngaku dirinya malaikat Jibril. Malaikat Jibril tuh yang suka pecel ya lucu. Nggak ada. Malaikat itu kan nggak makan ya kan. Jadi nggak mudah tertipu. Kalau kita tahu agama itu nggak mudah dihapusi. Sehingga kalau ada orang sakit tuh datang ke situ bayarnya mahal, ya salahmu sendiri karena kamu nggak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya enggak, bahkan bisa ngirit dalam berobat. Itu kalau tahu ilmunya. Nggak usah jual sawah, nggak usah jual mobil, nggak usah jual rumah. Kalau orang tahu ilmunya itu berobat tuh ngirit, insya Allah. Kalau nafsul mutmainah seperti itu. Jadi temannya adalah malaikat, selalu ditunjukkan kepada kebenaran. Masya Allah. Singkatnya apa? Segala sesuatu yang diperuntukkan bagi Allah dan dengannya pasti berasal dari nafsul mutmainah. Jadi kalau ngisi nggak ada maksud apapun ya, dunia, ketenaran, pujian, kemudian nyindir-nyindir dan seterusnya, dibersihkan hatinya dalam mengisi itu berarti asalnya nafsu mutmainah. Tapi kalau misalnya ada keinginan sedikit saja, itu berarti bisa amaratun bisu atau lawamah yang tercela. Kalau tahu, segera beristighfar, kemudian diperbaiki. Kadang kan lurus, tahu-tahu jeglong kan itu ya. Kita kan kadang-kadang gitu ya, niat cari nafkah gitu, tahu-tahu di perjalanan ada niat lain selain mencari nafkah. Nah itu segera kembali. Harusnya begitu kita ini sikapnya, sehingga tidak terus-menerus menuju kepada nafsu yang buruk.